By the way, kenapa ini jujur gue kameranya agak beda sedikit karena gue lagi coba-coba kamera dan I don't know, ini tripodnya pengen gue pendekin tapi agak stuck, jadi agak kayak naik dikit. Kalau nggak percaya nih tuh gue pakai kamera baru ini, bukan kamera punya gue sih, lagi coba-coba dulu. Oke, kalau oke ya gue bakal pakai ini terus. And then ini baskom bocor AC-nya, jadi kalau ada bunyi tik. Gua kira fandom JJK Jujutsu Kaisen yang paling out of the box dalam masalah kesuburan dan masa ovulasi para perempuan. Aneh tapi nyata, termasuk gua sama Toji. Cuma seumur hidup gue ya, dalam kalangan yang aneh-aneh, gue udah berapa kali ya ngebuat video tentang fetish. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, gue lupa. Kalian cari aja sendiri ya. But nothing is more disrespectful dengan para perempuan yang memasukkan dirinya punya Down syndrome untuk menjual OnlyFans mereka. Sumpah, orang bule doang kayak gini. Lama-lama rasis, gue bener, astaga, bukan gitu. Tapi sumpah ya, emang kelakuan kayak mereka nih, kayak begini-gini. Oke, gue paham, open minded. Tapi ya nggak gitu juga kali. Jujur gue nggak mau mengeneralisasi, jujur gue nggak mau mengeneralisasikan. Mak gue nggak ada sih. Ma gue lagi sakit by the way. Jadi hari ini kita akan melihat akun-akun yang gue temuin dan apparently ini banyak banget, dan jujur gue juga nggak tahu asal muasalnya kenapa tiba-tiba boom Down syndrome OnlyFans. Mungkin ini dimulai sebulan atau 2 bulan yang lalu. So yes, mereka nih menjual badannya dengan ide bahwa mereka mempunyai disabilitas. Tapi sebelum gue masuk lebih lanjut ya, I blame both of y'all. Bukan si cewek aja yang salah, tapi dari sisi cowok juga. Lebih spesifiknya adalah cowok-cowok yang membeli kategori ini, yang bayar member di OnlyFans account mereka. Like, what are you thinking? Tetapi ini ada plot twistnya. Plot twistnya itu adalah mereka ini nggak punya Down syndrome. Obviously, mereka nggak punya Down syndrome, tetapi mereka pakai filter atau AI. Nah, ini gue langsung masuk aja lah ya video untuk pembukaan. Apa tuh tadi? Pretty outside, pretty inside, apa-apa? Gua nih nggak sukanya sama ini orang adalah yang jual Down syndrome sebagai selling pointnya. Dengan cara taruh caption kayak, aku termasuk cantik kan untuk seorang yang punya disabilitas? Untuk orang yang ini, yang itu. Nanti nggak maksud gue, aduh gimana gue jabarinnya. Kayak ibaratnya aku cantik kan untuk seorang yang kulitnya hitam. Seakan-akan our whole existence itu jelek dan mancing-mancing. Seakan-akan cantik itu adalah sebuah anomali untuk seseorang yang punya disability. And yes, they kept doing that. Dan caption sama template-nya tuh sama. Like, I get it, the economy is hard. Cari duit itu nggak gampang. Gue bisa relate ya, lu awas ya. Gue bisa relate karena gue bukan influencer. Lu lihat aja, gue nggak ada yang endorsean sama sekali. Endorsean gue di Instagram sama di YouTube, kayaknya gue sekalinya dapet tuh kayak 1001 malam. Malah jadi curhat. It's been a while, there are a lot of things going on. Jujur deh, kalau gue bukan YouTuber tentang crime storyteller atau apalah, I will talk about beauty and fashion and lifestyle. But I get it, the economy is hard. Tapi apakah lo harus banget gitu menjual badan lu dengan filter muka Down syndrome? Ini ada lagi nih. Apakah lu tetap bakal mau begituan sama gua kalau kamu tahu aku punya Down syndrome? Oke, lucu, tapi aku masih makan upilku dan masih takut ada monster di bawah tempat tidurku. Ini ofensif parah sih. Like, dulu gua kira ya, dulu gua kira tuh mereka, I'm say it, Americans. Ya gua langsung kategorin Amerika because tapi kamar itu tadi yang video kakak kasih lihat itu dari Rusia atau dari Estonia, I don't care. Gua bakal nyalain ini Amerika. Astaga. Like, gue ada cerita di kedubes Amerika. Pas lagi gue ngurusin visa gue, oh my god, itu ada yang lucu. Tapi itu story time nanti aja, oke? Semoga orang kedubes Amerika jangan lihat video ini. What's good, y'all? You know, God bless America. Gue dulu kira ya, nah ini tadi gue dulu kira bahwa luar negeri lebih memahami, accepting. Makanya dulu beberapa tahun lalu gue lebih bisa berekspresi gitu loh di sana. Tapi semakin kesini, semakin gue bertambah umur, semakin gue lama tinggal di Indonesia, I just like, kok orang luar sana saking acceptingnya malah menjadi melampaui batas dan gak punya moral sama sekali. Maksud gue, mereka tuh dengan secara buka-bukaan gitu loh, worldwide, publicly, secara publik. Jadi mereka menganggap
menganggap orang-orang yang punya disabilitas itu bocah atau mereka nggak bisa berfungsi. Woi, mereka nih banyak yang pinter loh, ngobrolnya nyambung, bahkan nilai classmate gue ya, dia itu Down syndrome tapi nilainya paling bagus. Sampai-sampai gue dikasih sering contek. Gue sering dikasih contekan sama dia dan dia cuma minta imbalan jajanin di Chick-fil-A. I always treat him Chick-fil-A after school sama teman-teman gue, cause like he helped us. Udah rahasia umum, sebenarnya nggak rahasia banget sih, gue belak-belakan juga. Gue agak struggle gitu ya di matematika zaman SMP, SMA, dan kuliah. Gue trauma gara-gara kumon. Gue boleh nyebutin brand gak sih? Jadi pas gue zaman SD, pertama kali gue kumon tuh ya, itu jahat banget. Ini bukan tentang kumon. Gak usah ada yang debatin tentang kumon. Aku suka kumon, mendingan lu gue pukul. Nah, gue yakin tuh ya, setelah gue melihat beberapa videonya ini, mereka tuh kayak agency loh. Agency apa bahasanya? Manajemen yang ngumpulin talent. Aduh, talent yang badannya bagus dan memang punya OnlyFans gitu ya. Dibayar, disuruh pose, bikin thirst trap, and boom, dengan persetujuan muka mereka itu diganti sama filter Down syndrome. Karena gue nemuin at least 6 akun yang sama formatnya dan sama templatenya. Captionnya itu bener-bener AI generated banget gitu loh. Nah, according to comment section, mereka ini juga orang beneran, sama badannya itu beneran, they still have the same flaws. Maksud gue ada tato, ada kelihatan kayak tai lalatnya, nggak sempurna lah, nggak seperti AI. Karena kalau kalian lihat nih ya, beberapa videonya itu ketika mereka lagi mereng kanan kiri, itu kelepas filternya, bener-bener kelepas kayak lagi jualan live di toko Shopee. Aku Down syndrome, jadi nggak ada cowok yang mau pacarin aku. Ya mungkin lu nggak punya pacar karena lu pura-pura Down syndrome untuk menjual OnlyFans lu. Dan untuk 78 likes. Aku Down syndrome dan aku juga butuh... Aku Down syndrome dan aku juga butuh burung. Udah 9 tahunan gue berkomunikasi dengan komunitas fetish dan kink. Don't ask, gue sering banget ya nge-kink shame. I like to kink shame my friend. Gue ketawain apa yang mereka suka gitu, I don't care. Tapi gue tertarik sama penjelasannya dan mereka tetap kayak open minded, kayak menjelaskan gue tuh suka itu karena itu gue tetap ngobrol sama mereka. Gak usah nanya lebih lanjut. Tapi ini lu memfetishkan orang-orang yang inevitable. Kata gue mah, lu mending meninggal aja. Nah, kenapa gue bilang mereka ini ada manajemennya? Manajemen atau agency, both of them lah. Karena mereka seniat itu loh. Like, regardless, mau likes-nya dikit atau enggak, views-nya dikit atau enggak, postingannya itu sangat dikurasi. Captionnya juga panjang-panjang, kayak selling a story gitu loh. Menjual cerita. Nih, gue bacain ya. Bentar. Wait. I've always imagined my perfect prom night. Not because of the dress, males gue nge-edit subtitle, langsung aja kita subtitle secara verbal. Gue selalu mengimajinasikan diri gue, salah. katanya sekolah di sana bahasa Inggrisnya kok gini. Gue selalu mengimajinasikan malam prom yang sempurna, bukan karena bajunya, bukan karena musik atau foto-foto. Kok gitu intonasinya? Ya udahlah. Though those will be amazing, walaupun itu bakal menjadi amazing, tetapi karena siapa yang datang sama gue. Gue mimpi walking, gue mimpi jalan bersama seseorang yang bangga punya gue, seseorang yang pegang tangan gue tanpa hesitation, yang melihat aku seperti perempuan yang paling cantik di dalam ruangan itu, seseorang yang tidak peduli apa yang orang bakal pikirkan, karena aku untuknya adalah aku bukanlah sekedar si perempuan yang punya Down syndrome, tetapi aku adalah perempuannya. Kita akan menari seperti tidak ada yang melihat kita, ngetawain gerakan kita, and make memories, dan membuat memori yang berasa seperti adegan di sebuah film. Dan dalam satu malam, I wouldn't have to wonder if I'm enough. Dan gue nggak bakal me-wonder that you do. Setelah kalian mendengarkan captionnya itu, kayak orang-orang ini bisa pada tidur nyenyak di malam hari tuh gimana? Setelah bikin false thirst trap, ya kan? Terus juga menjual cerita yang dimana dia juga nggak bisa relate cerita yang dia bikin itu, karena mereka nggak punya Down syndrome. Sumpah ya, gue tuh bisa loh jadi pacar yang paling perfect. Coba deh lo pikirin, gue setia, gue bakal cinta lo dengan segala hati. Kayaknya salah tuh bahasa Indonesia. I'm fun,
gue itu lucu. Gue akan selalu nge-hype laki gue kayak dia itu seseorang yang paling penting di dalam dunia ini. Do not do that. Padahal gue gitu loh sama Parkeso. Coba gue belum cerita ya, gue selain Parkeso gue suka lagi nonton, oh my god, gue jadi nonton K-drama terus, gue gak bisa fokus deh. Gue bakal nge-hype laki gue kayak dia itu seseorang yang paling penting dalam dunia ini. Gue bisa yang namanya take care seseorang, caranya bagaimana mereka tersenyum, dan gue bakal ngasih effort loh untuk ke dia dan ke gue. Tapi gini, apakah bakal ada orang yang melihat seperti itu, atau mempunyai Down syndrome itu membuat para laki-laki gak ngeliat ke gue gitu loh, ngelewatin gue sebelum mereka punya kesempatan untuk mengenal gue lebih dalam. So be honest, am I really undateable or is this world just sleeping on me? Nih ya, lu lihat di comment sectionnya. You can be my perfect girlfriend. You will be the perfect girlfriend. No doubt you are cute. I just need to be about 40 years young. I just need to be about 40 years younger. How old is you? Gue hanya butuh untuk menjadi 40 tahun lebih muda. Gue pengen banget ya ngumpulin orang tua yang umurnya 50 sampai 70 tahun, ngekomenin terus trap, gue gabungin gitu ya. Gue bakal berdoa dulu sama Tuhan gitu, kalau boleh, Tuhan boleh nggak ya aku ambil semua HP-nya mereka, terus gue itu durhaka, gak boleh. Sasha Marisa itu orangnya baik. Tapi laki-laki kayak gitu emang serunya emang di I mean in my feminine energy, so I cannot be angry. Gue nggak boleh marah-marah lagi karena gue lagi rest in my femininity. Gue ini lagi di soft feminine era, jadi kalian nggak bakal lagi tuh ngeliat gue marah-marah. I'm gonna talk a bit more soft, gue bakal lebih halus gitu kan ngomongnya. Kita balik lagi. Jadi memang marketing strateginya itu terpancing ya, orang-orang itu terpancing untuk membeli akunnya mereka, membeli member akun OnlyFans-nya mereka. And there's this one YouTuber, jadi ada YouTuber yang namanya Tough kalau nggak salah ya. Si Tough ini langganan lah, mau tahu dalamnya tuh kayak apa sih? Karena kan mereka semua ini kan pakai AI filter, mukanya dibikin jadi kayak Down syndrome. Jadi pas lagi dibeli itu ternyata mereka ini nggak kelihatan mukanya, jadi kayak di crop doang, kelihatan badan aja. Terus kalau misalnya mau video pribadi, they didn't show their face, jadi bener-bener cuma kelihatan sebadan doang. Karena yang mereka sell itu memang palsu. Semua orang judge aku karena aku punya ekstra kromosom, tapi nggak ada yang siap kalau aku, oh my god, burung lu nggak peduli kalau gue punya Down syndrome. Jadi kalau kata gue mah, creator, agency, manajemen sama yang pada pembeli ini enaknya kirim ke barak aja. Tapi seriously, gue juga nemu ini ya di comment section. Kenapa jadi lebih menyeramkan untuk orang-orang yang punya Down syndrome, especially di luar sana. Ya, mungkin di sini juga ya, cuma gue kurang cari tahu. Mungkin ada juga kasus yang seperti ini, tapi bukan dalam bentukan OnlyFans. Mereka tuh kayak dijadikan fetish gitu loh. The fact that it's allowed is disgusting, fake or otherwise. I'm disabled, I'm 25, and I haven't been in a single relationship. Each guy I've tried had been a creep with a fetish. See? Made worse by the fact my disability makes me very flexible. Oh no. Each time I've tried dating, I only attract creeps with fetishes. Dan ternyata memang banyak juga di comment section, ada beberapa orang tua juga yang komen kalau mereka tuh takut anaknya bakal dijadiin di fetish gitu ya. Dan yang paling parahnya lagi, ini tuh ada komunitasnya gitu. I'm aware banyak juga orang Indonesia yang merupakan OnlyFans creator. Dan semoga gue nggak melihat salah satu dari kita, dari orang Indonesia ini mempersalahgunakan penjualan OnlyFans-nya atau penjualan apapun itu menggunakan filter Down syndrome dan menjual cerita dia sebagai Down syndrome. It's very disrespectful. Ya, gue yakin si Indonesia nggak bakal begitu. Sekalinya ada yang begitu, you all know damn well netizen sekuat apa. Intinya kalau gue bisa ngomong, kita semakin deket sama kiamat. And I know that God is coming sooner or later. Udah rusak dunia ini. Okay, I will see you when I see you. Don't forget to like and subscribe for the girls Instagram Sasha X Marisa. And yes, I know some of y'all itu pasti kangen sama KS dan paranormal juga. Itu bakal ada lagi. Don't worry about it. Goodbye and I love you guys.